Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amriani dengan NIM 22579-010. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Sistem Pelacakan dan Pelacakan TNT untuk visibilitas rantai pasokan yang real time. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melangkah ke materi yang pertama, yaitu pentingnya sistem TNT dalam rantai pasokan. Sistem pelacakan dan pelacakan TNT memiliki peran krusial dalam rantai pasokan modern karena beberapa alasan utama. Yang pertama, visibilitas dan transparansi. Di mana memungkinkan perusahaan untuk memantau lokasi dan status barang secara real time dari titik asal hingga destinasi akhir. Ini membantu dalam pengelolaan persediaan, perencanaan produksi, dan respon terhadap perubahan permintaan pasar dengan lebih efektif. Yang kedua, manajemen persediaan, yaitu dengan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang stok barang, perusahaan dapat menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Hal ini dapat mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi operasional, di mana proses pelacakan otomatis dengan menggunakan teknologi seperti RFID atau barcode mempercepat pemrosesan dan pengiriman barang. Ini mengurangi waktu siklus dan biaya operasional secara keseluruhan. Yang keempat adalah pengendalian kualitas. Dengan kemampuan untuk melacak asal-usul dan perjalanan produk, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan regulasi yang berlaku. Ini penting terutama dalam industri makanan, farmasi, dan barang-barang konsumen yang memiliki persyaratan ketat terkait dengan keamanan dan keaslian produk. Yang kelima adalah respon cepat terhadap permintaan pelanggan, yaitu dengan visibilitas yang lebih baik di atas rantai pasokan, perusahaan dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan pelanggan atau kebutuhan pasar. Ini membantu dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan daya saing. Yang keenam adalah pencegahan kerugian dan pencurian, di mana sistem TNT membantu dalam pendeteksi dan pencegahan kehilangan barang atau pencurian dalam rantai pasokan. Ini mengurangi risiko keuangan operasional yang ditimbulkan oleh kejadian seperti ini. Secara keseluruhan itu implementasi sistem TNT tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan responsibilitas dan transparansi dalam rantai pasokan yang krusial untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan dan pasar global yang kompetitif saat ini. Materi yang kedua adalah teknologi di balik sistem TNT. Teknologi yang digunakan dalam sistem pelacakan atau pelacakan TNT dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas dan kebutuhan spesifik dari rantai pasokan tertentu. Di sini itu ada beberapa teknologi utama yang sering digunakan. Yang pertama, RFID, yaitu Radio Frequency Identification, di mana RFID menggunakan gelombang radio untuk mentransfer data antara tag elektronik yang tertanam pada produk atau kemasan dengan membaca RFID. Tag ini dapat berisi informasi seperti ID, unit produk, lokasi saat ini, dan status lainnya. RFID memungkinkan pelacakan otomatis tanpa perlu kontak fisik langsung antara tag dan pembaca, yang membuatnya ideal untuk operasi yang memerlukan pelacakan bergerak cepat dan otomatis. Yang kedua, barcode, di mana barcode adalah metode yang lebih tradisional untuk identifikasi dan pelacakan produk. Setiap produk diberikan kode unik yang dicetak dalam bentuk barcode. Ketika barcode tersebut dipindai
Oleh pembaca barcode, informasi tentang produk dapat ditampilkan dan diperbarui oleh sistem TNT. Barcode umumnya lebih murah dan lebih mudah dikelola daripada RFID, namun memerlukan interaksi manual untuk pemindaian. Yang ketiga adalah GPS atau Global Positioning System, di mana GPS digunakan untuk pelacakan lokasi secara global. Ini berguna untuk mengawasi pergerakan barang besar seperti kendaraan atau pengiriman besaran-besaran yang melintasi perbatasan atau berbagai lokasi geografis. GPS membantu dalam mengoptimalkan rute pengiriman, perkiraan waktu kedatangan, dan memantau keamanan dan keakurat pengiriman. Yang keempat itu IoT atau Internet of Things, di mana IoT melibatkan jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet, termasuk sensor, perangkat pintar, dan sistem komunikasi lainnya. Dalam konteks TAT, IoT digunakan untuk memungkinkan pelacakan dan pengumpulan data secara real-time dari berbagai titik dalam rantai pasokan. Misalnya, sensor IoT dapat digunakan untuk memonitor suhu atau kelembapan produk yang sensitif seperti bahan makanan atau obat-obatan. Yang kelima adalah cloud computing, di mana cloud computing memungkinkan penyimpanan data yang besar dan akses terhadap informasi dari berbagai lokasi secara simultan. Sistem TNT seringkali menggunakan infrastruktur cloud untuk menyimpan dan mengelola data pelacakan, memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak dalam rantai pasokan, dan menyediakan analisis yang cepat dan efisiensi atas data yang terkumpul. Yang keenam adalah blockchain, di mana blockchain menyediakan ledger digital yang aman dan transparan untuk merekam jejak semua transaksi dan pergerakan barang dalam rantai pasokan. Ini membantu meningkatkan keamanan dan validasi data pelacakan serta memastikan keaslian produk dalam rantai pasokan yang panjang dan kompleks. Jadi, setiap teknologi ini memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri tergantung pada aplikasi spesifiknya dalam rantai pasokan. Kombinasi teknologi yang dapat memaksimalkan efisiensi operasional dan meningkatkan visibilitas serta transparansi dalam rantai pasokan secara keseluruhan. Materi yang ketiga adalah manfaat implementasi sistem TNT, di mana implementasi sistem pelacakan dan pelacakan TNT dalam rantai pasokan memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pengguna sistem TNT. Yang pertama, visibilitas dan transparansi yang lebih baik, di mana sistem TNT memungkinkan perusahaan untuk melacak lokasi dan status barang secara real-time dari titik awal hingga akhir. Ini memberikan visibilitas yang lebih baik atas seluruh rantai pasokan, memungkinkan manajemen yang lebih efektif terhadap proses pengiriman, produksi, dan distribusi. Yang kedua adalah optimasi manajemen persediaan. Jadi, dengan informasi yang akurat tentang lokasi dan jumlah stok, perusahaan dapat mengoptimalkan manajemen persediaan. Ini membantu dalam menghindari kekurangan atau kelebihan stok, yang dapat mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang ketiga, peningkatan akurasi dan efisiensi operasional, di mana proses pelacakan otomatis dengan menggunakan teknologi seperti RFID atau barcode mempercepat pemrosesan dalam pengiriman barang. Hal ini mengurangi waktu siklus dan biaya operasional yang terkait dengan pencatatan manual atau pengawasan langsung. Yang keempat, respon yang lebih cepat terhadap permintaan pasar. Dengan visibilitas yang meningkat, perusahaan dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar atau kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dalam pasar yang dinamis. Yang kelima adalah peningkatan keamanan dan perlindungan, di mana sistem TNT membantu dalam mendeteksi dan mencegah kehilangan atau pencurian barang dalam rantai pasokan. Ini membantu mengurangi risiko keuangan dan operasional yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian ini.
serta memastikan keamanan produk selama perjalanan mereka. Yang keenam adalah ketetapan dalam kebutuhan regulasi, di mana dengan kemampuan untuk melacak jejak produk dari asal hingga tujuan akhir, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar kualitas yang berlaku. Ini khususnya penting dalam industri makanan, farmasi, dan barang-barang konsumen yang memiliki persyaratan ketat terkait keamanan dan keaslian produk. Yang ketujuh adalah analisis data yang lebih baik. Dengan data yang dikumpulkan melalui sistem TNT dapat digunakan untuk analisis yang lebih mendalam tentang kinerja rantai pasokan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren, memperbaiki proses operasional, dan mengambil keputusan yang lebih baik secara strategis untuk masa depan. Jadi di sini tuh implementasi sistem TNT bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional dan visibilitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang dan meningkatkan responsibilitas, transparansi, dan keamanan dalam rantai pasokan. Materi yang keempat adalah tantangan dalam implementasi. Implementasi sistem pelacakan dan pelacakan TNT dalam rantai pasokan tidaklah tanpa tantangan. Beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi perusahaan saat memperkenalkan atau meningkatkan sistem TNT, di mana yang pertama adalah biaya implementasi, yaitu investasi awal dalam infrastruktur teknologi seperti RFID, barcode, sensor iot, atau perangkat lunak TNT dapat menjadi sangat tinggi. Ini termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan karyawan, dan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Perusahaan perlu menilai dengan cermat RIOT atau Return on Investment dari implementasi ini. Yang kedua adalah integrasi dengan sistem yang sudah ada, yaitu sistem TNT harus diintegrasikan dengan infrastruktur IT yang sudah ada dalam perusahaan. Hal ini mungkin melibatkan tantangan teknis yang dalam memastikan kompatibilitas antara sistem baru yang sudah ada, serta transfer data yang mulus antar platform. Yang ketiga adalah kesulitan dalam standarisasi, yaitu industri seringkali menghadapi tantangan dalam standarisasi sistem TNT. Setiap mitra dalam rantai pasokan dapat menggunakan teknologi atau format data yang berbeda, yang dapat menghambat interoperabilitas dan pertukaran informasi yang efisien. Yang keempat adalah keamanan data, di mana melacak dan menyimpan data sensitif seperti lokasi dan status barang dalam waktu nyata dapat menimbulkan masalah keamanan. Perusahaan perlu memastikan sistem TNT dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau kebocoran informasi. Yang kelima adalah pelatihan dan adopsi karyawan, yaitu implementasi sistem TNT mungkin memerlukan pelatihan intensif bagi karyawan tentang cara menggunakan teknologi baru ini. Resistensi terhadap perubahan dan kurva belajar yang curam dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi sistem TNT dengan efektif. Yang keenam adalah perubahan budaya dan proses, di mana sistem TNT seringkali membutuhkan perubahan dalam budaya perusahaan dalam proses operasional. Mengubah cara kerja yang sudah mapan dapat menghadapi tantangan organisasional dan manajerial yang signifikan. Yang ketujuh adalah ketergantungan pada infrastruktur dan jaringan, yaitu keandalan infrastruktur IT dan jaringan menjadi krusial dalam menjaga operasional sistem TNT yang efektif. Keputusan atau kegagalan dalam infrastruktur dapat mengganggu pelacakan dan pengelolaan barang yang akurat. Yang kedelapan adalah pemeliharaan dan pembaruan berkelanjutan, di mana sistem TNT memerlukan pemeliharaan rutin dan pembaruan perangkat lunak untuk memastikan kinerja yang optimal. Ini membutuhkan sumber daya tambahan dalam hal waktu dan biaya. Jadi dalam mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh, merencanakan implementasi dengan hati-hati, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mempertimbangkan solusi teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik.
mereka dalam rantai pasokan. Dengan pendekatan yang tepat, banyak dari tantangan ini dapat diatasi dengan mencapai manfaat jangka panjang dari sistem TNT. Jadi kesimpulannya adalah sistem pelacakan dan pelacakan TNT memainkan peran krusial dalam meningkatkan visibilitas, transparansi, dan efisiensi operasional dalam rantai pasokan modern. Dengan teknologi seperti RFID, barcode, dan IT, TNT memungkinkan perusahaan untuk secara real-time melacak lokasi, status, dan kualitas produk dari titik asal hingga destinasi akhir, memfasilitasi manajemen persediaan yang lebih tepat dan respon yang lebih cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Meskipun memberikan berbagai manfaat, implementasi TNT juga menantang dengan biaya tinggi, integrasi infrastruktur IT yang rumit, dan perlunya mengatasi tantangan keamanan data serta perubahan budaya perusahaan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.